Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huratul Uyun Binisa Al-Fadilah, NIM 082111333023, Manajemen Industri Kelas B1. Di sini saya akan mempresentasikan proposal pengajuan usaha yang bernama Roxon Value. Latar belakang, fashion merupakan tren yang terus-menerus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Di Indonesia sendiri, fashion juga selalu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perubahan atau perkembangannya sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti media massa, dunia entertainment, bisnis, hingga internet. Diyakini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan mode di Indonesia. Majunya teknologi dan arus informasi ini membuat masyarakat Indonesia lebih terbuka pada pengetahuan global, khususnya di bidang fashion. Tidak bisa dipungkiri bahwa tren fashion di Indonesia banyak dipengaruhi oleh gaya barat. Namun, hal ini tidak membuat desainer-desainer Indonesia berkecil hati, karena mereka didukung oleh pemain-pemain lain dalam industri ini, seperti pers, stylist, retailer, merchandiser, fotografer, di mana semuanya bersinergi menyampaikan informasi sesuai bidangnya masing-masing. Menurut Ellen, owner dari butik Mila, fashion item yang paling pesat perkembangannya adalah baju, karena baju lebih pesat pergantian modelnya dan baju pula merupakan item yang paling banyak dibeli oleh masyarakat dibandingkan produk lainnya. Peringkat selanjutnya diikuti oleh tas dan sepatu. Setiap orang tentunya membutuhkan pilihan baju lebih banyak daripada pilihan tas dan sepatu. Berdasarkan latar belakang tersebut, oleh karena itu kami mengajukan untuk mendirikan sebuah startup atau perusahaan yang bergerak pada bidang fashion dengan nama Roxon Fogio yang akan memproduksi produk fashionable and elegant untuk memenuhi kebutuhan fashion masyarakat Indonesia. Adapun tujuan dari startup kami ialah memproduksi brand fashion yang memiliki kualitas tinggi dan digemari oleh pelanggan. Kemudian turut serta dalam memajukan industri fashion lokal agar dapat bersaing dengan brand mancanegara. Berikut adalah manfaat dari startup kami adalah dapat memenuhi kebutuhan fashion pelanggan, membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan industri fashion di lokal. Berikut adalah ide usaha startup kami. Startup kami bernama Roxon Value dengan bisnis fashion lokal. Gambaran usaha kami adalah Roxon Value merupakan startup yang berfokus pada fashion lokal dan mengusung konsep monochrome and gold, yaitu warna hitam, putih, dan emas, sehingga saat dikenakan akan memberikan kesan glamour tetapi tetap elegan. Roxon Value sangat cocok dipadu-padankan dengan look smart casual dan tentunya akan sangat membantu dalam penunjang penampilan konsumen. Produk yang kami produksi meliputi celana, kemeja, blazer, dan rok dengan berbagai macam pilihan bahan, ukuran, serta model. Visi perusahaan kami ialah menghasilkan suatu lokal brand yang dikemas secara glamour, elegan, and casual untuk fashion Indonesia. Adapun misinya adalah menghasilkan lokal brand yang dapat menjadi pesaing market internasional, menghasilkan produk yang sesuai terjaga kualitasnya, menghasilkan produk yang banyak peminatnya dari waktu ke waktu. Berikut adalah logo dari startup kami dengan karakteristik logo simple, relevan, memorable, dan unik. Berikut adalah filosofi logo kami, ialah ilustrasi kemeja menunjukkan produk yang akan diproduksi oleh perusahaan, yakni kemeja serta baju formal lainnya. Dua, ilustrasi kemeja dengan dua kancing menggambarkan dua tema dasar yang akan diusung di perusahaan kami, yaitu elegan dan formal. Tulisan Roxanne Official Store menunjukkan identitas perusahaan. 4. Ditulis dengan huruf miring karena huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat agar mudah ternotis. 5. Huruf O dua layer sebagai point of interest dari desain logo tersebut. Warna putih melambangkan kesucian dan damai. Warna emas melambangkan kesuksesan, kemewahan, kemenangan, kemakmuran, dan prestasi. Serta warna hitam yang melambangkan kekuatan dan keseriusan. Sasaran dari produk kami ialah remaja dan dewasa. Kami memasarkan produk kami melalui 3 cara, yaitu internet marketing. Nah, internet marketing ini adalah produk kita dipasarkan melalui internet atau online pada sosial media seperti Instagram dan TikTok dan beberapa marketplace seperti Shopee serta Tokopedia. Kemudian kami akan juga memasarkan produk kita secara offline store. Dan yang terakhir kami akan memasarkan produk kami melalui point of purchase. Nah, point of purchase ini gimana sih? Nah, kami akan membuka stand-stand di acara-acara besar seperti festival maupun bazar dalam rangka melakukan branding produk kami agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas.
Berikut ini adalah analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini digunakan untuk membantu menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan kami. Maka perusahaan kami membentukkan suatu analisis SWOT. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, perusahaan kami tidak dapat melakukan potensi dasar, minat, dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Berikut ini merupakan skema analisis SWOT dari perusahaan kami. Berikut adalah biaya produksi sebelum ada keuntungan. Kami menghitung biaya kebutuhan pengguna, biaya operasional, dan biaya operasional sosialisasi. Kami juga menghitung biaya variabel, total biaya keseluruhan, total biaya per user yang dapat dilihat di layar. Kemudian tidak lupa juga kami menghitung BEP dalam unit, BEP dalam rupiah, dan prediksi pendapatan setelah BEP yang bisa dilihat di layar. Kesimpulan, Lawson Food merupakan startup atau perusahaan yang memproduksi brand fashion lokal yang berkualitas tinggi, sehingga mampu menarik kepercayaan pelanggan untuk terus mempercayakan kebutuhan fashionnya kepada startup atau perusahaan kami ini. Dan saran, demikianlah proposal ini kami ajukan, besar harapan agar startup atau perusahaan kami diterima baik oleh masyarakat serta investor. Adapun kiranya terdapat kritik, saran maupun teguran dari investor, kami akan sangat terbuka dan akan kami gunakan sebagai acuan ke depan agar perusahaan kami lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.